Yang lebih parah lagi karena 90% di antara para korban ini mengaku justru nggak tahu harus melakukan apa untuk bisa melindungi diri sendiri dan juga bahkan orang lain yang menjadi korban. Ini bahaya banget sih, makanya kita juga akan mengajak inliner semua untuk bisa berani melawan para predator seksual dengan cara yang cukup sederhana. Betul. Dan senjatanya pun hanya benda-benda yang setiap hari kita bawa kemana-mana. Kita akan saksikan dalam tayangan berikut ini. Semprotan merica bisa, Mungkin ini kaktus. Pelecehan seksual yang menyasar perempuan memang bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan menimpa siapa saja. Bahkan di tempat ibadah sekalipun, para predator seksual ini bisa melancarkan aksinya, menyasar jemaah perempuan yang sedang sholat. Para peleceh ini tidak memandang umur, penampilan, ataupun status calon korbannya. Bahkan seorang publik figur pun tidak lolos dari aksi bejat mereka. Salah satu korban pelecehan seksual yang kemudian lantang menyuarakan perlawanan aksi mesum ini adalah Hannah Al-Rashid. Aktris, model, sekaligus aktivis kesetaraan gender ini mengaku pernah mengalami beberapa kali pelecehan seksual, baik secara fisik maupun verbal. Nah, gue lagi pegang HP nih, jadi orang ini nggak mengincar HP gue sama sekali. He grabbed my boob. No, are you kidding me? I was like this. Mereka balik lagi dong, coba kedua kali. Tapi kali ini gue udah lebih sadar, jadi gue udah bisa ngerasa ada yang lebih pelan. Gue langsung berbalik badan dan gue gini, I got his hand. No! Yes! Hana menyadari pengalaman buruk yang dialaminya ini juga menjadi mimpi buruk bagi ribuan perempuan lainnya. Sehingga Hana pun bertekad terus mengkampanyekan perlawanan pada pelecehan seksual. Kayak gue berharap banget teman-teman cewek yang nonton ini mau stand up and lawan juga. Ini sih sepakat banget inliners, karena catatan kasus pelecehan seksual di Indonesia terus meningkat. Bahkan lebih dari 80% perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Parahnya, 90% di antara para korban mengaku tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain yang menjadi korban. Waduh, parah ini inliners. Yuk kita lakukan beberapa hal sederhana untuk mengantisipasi tindakan pelecehan seksual. Cara termudah, gunakan hand sanitizer atau cairan disinfektan sebagai pengganti pepper spray yang bisa disemprotkan ke mata pelaku pelecehan. Kandungan alkohol yang tinggi dijamin bikin mata pedih tidak terkira. Manfaatkan juga benda-benda yang setiap hari kita bawa dan sifatnya tajam, misalnya sisir, kunci, dan ballpoint. Agar lebih mudah, letakkan benda berujung tajam ini di bagian tas yang gampang dijangkau. Kita juga harus siap menolong orang yang sekiranya lagi mengalami pelecehan di ruang publik. Bisa kita laporkan atau langsung kita tegur aja pelakunya. Dan yang gak kalah penting, harus didokumentasikan ya, biar ada buktinya. Terakhir, bekali diri dengan ilmu bela diri dasar yang minimal bisa mengelakkan serangan pelaku dan melumpuhkannya. Misalnya, jika tangan sudah dipegang pelaku, putar pergelangan tangan lalu jatuhkan ia ke bawah. Jangan lupa juga pukul dan tendang pelaku di bagian alat vitalnya. Yang pasti, jangan ragu dan jangan takut inliners. Berteriaklah sekuat tenaga agar Anda mendapatkan bantuan dari orang sekitar. Ini pokoknya bagi perempuan ataupun laki-laki yang mengalami pelecehan seksual harus speak up dan juga melaporkan kalau misalnya terjadi pelecehan seksual. Aku makanya salut banget dengan LBH Apik yang menginisiasi mereka yang diduga sekali lagi menjadi korban pelecehan Gofar Hilman. Sehingga saat ini sudah ada 8 orang. Tapi ternyata banyak juga Disti dan juga inliners, orang yang kemudian meremehkan efek dari pelecehan seksual ini. Ini aku mengambil data dari Never Okay Project yang mengatakan bahwa paling tinggi orang ketika mengalami pelecehan seksual, dia akan menghindari situasi tertentu. Mungkin jadi rendah diri, mungkin jadi nggak pede, mungkin jadi pressured begitu kan. Kemudian beberapa korban juga mengalami dampak negatif berupa kesehatan mental yang sangat terganggu. Ini 27%. Bahkan 2,66% dari mereka yang mengalami pelecehan seksual, mereka berpikiran untuk bunuh diri. Iya. Jadi artinya jangan pernah kita remehin lagi efek atau imbas dari pelecehan seksual yang mungkin kita atau orang lain sengaja ataupun tidak lakukan.